Misalnya kita harus bicara pemerintahan. Kalau bicara pemerintahan, sebagian besar sudah berpengalaman di pemerintahan, ya kan? Ya, betul Pak. Misalnya Anies pernah menteri, pernah di akademisi, pernah rektor, kemudian pernah jadi gubernur. Gubernur. Muhaimin pernah jadi menteri partai, ngertilah pemerintahan. Betul. Prabowo juga menteri, lalu kemudian Gibran juga wali kota. Lalu kemudian Pak Ganjar gubernur, Pak Mahfud menteri. Nah, dan bukan hanya satu periode. Periode Gus Dur juga beliau adalah menteri. Artinya kalau bicara pemerintahan, paham. Lalu kemudian, tetapi apa yang akan mereka lakukan dengan kondisi pemerintahan hari ini? Ya kan? Tentu orang mengharapkan apa yang Anda janjikan. Kadang-kala karena orang berjanji, itu kadang-kadang tidak terukur. Nah, betul, itu juga kadang-kala kan. Betul. Ada yang terlalu bersemangat bicara, seakan-akan mengatakan pilihlah saya, pilih saya. Kalau Anda pilih saya akan berikan ini. Lalu kemudian itu kan tidak logis. Orang bertanya misalnya dari mana anggarannya, bagaimana Anda menentukan ini dan lain sebagainya. Yang berikutnya misalnya persoalan HAM. Itu isu-isu HAM banyak sekali persoalan-persoalan HAM yang belum tertuntaskan. Persoalan hukum, persoalan penguatan demokrasi. Itu hal yang berat. Karena ini kan sebenarnya saling terkait. Jadi seorang pemimpin akan dilihat tingkat wawasan penguasaannya terhadap persoalan, bagaimana dia menguasai suatu persoalan. Lalu kemudian memetakan, mengidentifikasi satu persoalan dan memberi solusi. Dan nanti ketika dia menjadi pemimpin, apa yang dia janjikan pada masyarakat? Dia menjadi programnya. Program di bidang hukum, di pemerintahan, korupsi, ya kan, persoalan HAM, tentang demokrasi. Itu adalah tema-tema yang berat sesungguhnya. Nah, karenanya dari sini akan dilihat bagaimana penguasaan. Nah, karena ini kita lihat dalam perspektif komunikasi politik, tentu nanti kita pertama lihat bagaimana fashionnya. Ya, jadi pilihan warna, kain, warna, bentuk pakaian, itu akan lihat secara personal, lalu kemudian pasangan. Matching nggak antara satu dengan yang lain. Nah, karena di warna itu kan secara nonverbal ada pesan, ya kan? Jadi dia tidak sekedar pakai itu. Lalu kemudian dari gestur, bahasa tubuh itu besar sekali pengaruhnya. Orang yang gugup kelihatan gugupnya, orang yang terpercaya diri kelihatan, orang yang menguasai panggung kelihatan dari gestur. Dan gestur ini kadang-kadang lebih berbicara dibanding yang verbal. Betul. Jadi kadang-kadang karena penampilan, bahasa tubuh kelihatan, dia memang bisa bicara, tetapi sayangnya tertekan atau dia terlalu over. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.